Jangan kira loh kalau kita dikasih jabatan itu rezeki saja, bukan. Iya. Ini Amanah. bisa jadi amanah dan bisa jadi musibah. Selamat sore, ketemu kembali dengan Profesor Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial dan istimewa. Ya, saya perkenalkan tamu saya pada sore hari ini, Profesor Dr. Hajah Silviana Murni, SH.MSI. Selamat sore, Pok Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aduh, kok pakai spesial? Biasa bisa aja deh, nggak pakai telur kok. Karena teman-teman yang datang di sini ini kalau di obrolan sore saya harus ada kelebihan dan makanya disebut spesial. Amin. Mudah-mudahan insya Kenapa Allah. Pok Silvi ini kita sebut spesial? Karena pertama pernah bagian dari Universitas Borobudur. Ya, pernah ngajar di sini. Karena di awal-awal karirnya beliau sebelum jadi guru besar, beliau ini mengajar hampir 4 tahun loh di sini. Ya, Iya. di Fakultas Hukum. Sampai jadi lektor. Ya, gitu ya. Terima kasih Prof. Faisal yang sangat berjasa dalam hidup saya di tingkat akademis. Oke, Luar terima biasa. kasih Bu Haji. Nah, teman-teman semua, Bu Haji atau Mpok Silvi ini pokoknya ini adalah paket telur yang komplit. Ya, bisa kita bayangkan selama karirnya sebelum menjadi anggota DPD saat ini, beliau sudah hampir 31 tahun menjadi birokrat tulen di Pemda DKI. Bahkan di sela-sela itu beliau pernah menjadi anggota DPRD pada tahun 1980-an. Tapi yang menarik juga pernah menjadi None Jakarta. Nah, artinya kalau None Jakarta sudah tahu dong pasti beliau cantik gitu ya. Tapi karena hari ini tertutup sama dengan masker itu tidak terlihatan lah ya. Oke, Bu Haji. Ya. Bagaimana Bu Haji atau Pok Silvi ini berkarir di birokrat khususnya di Pemda DKI ya selama hampir 31 tahun. Ya. 31 tahun itu sama loh dengan kalau kita lihat Ar-Rahman ya. Ada tuh satu ayat yang saya suka koneksikan ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi kah yang mesti engkau dustakan? 31 kali. Ini benar-benar kena buat saya. Artinya Allah memberi kesempatan nikmat 31 tahun. Sampai saya pikir Allah ini baik banget. Semua saya dikasih. Oke. Dikasih dalam arti berkarir, saya sampai eselon 1. Oke. Nah, kemudian saya pangkat saya 4E. Enggak ada lagi kan di atas 4E. Sudah mentok? Sudah mentok. Terus alhamdulillah dibantu oleh Profesor Faisal saya bisa menjadi guru besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya pengen jadi PNS? Awalnya ringan banget, saya pengen jadi guru. Oke. Terus pulang jam 12 siang. Oke. Saya bisa ngajarin ngaji anak saya, Oke. ngajarin supaya pendidikan anak saya, itu aja. Oke. Ternyata baru masuk aja pulang jam 9 malam karena jadi penatar P4. Oh. Jadi bisa dibayangkan sampai gini hari saya bekerja tak mengenal ruang dan batas waktu. Pergi pagi pulang pagi persis seperti Bang Toyib. Jadi ini namanya Mpok Toyib sekarang. Iya. Tapi saya bahagia benar karena enaknya Prof ya. Sebagai PNS itu tak mengenal usia untuk melayani, tak mengenal suku, tak mengenal ras, tak mengenal dia dari partai mana. Oke. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi saya bisa bersilaturahim dengan siapa saja, bisa membantu dengan hati dengan siapa saja. Tidak ada, oh ini dari partai anu, oh ini dari kelompok anu, enggak ada. Semua sama, harus dilayani. Nah itulah sebabnya saya senang banget. Kenapa jadi anggota DPRD? Itu tapi sebelum kita lain bicara lagi. mengenai anggota DPD, Pok Silvi ini sepanjang karirnya di PNS di Pemda DKI, semua jabatan sudah pernah dia rasakan. Amin ya Allah, amin. Yang paling hebatnya lah, beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Amin. Dan betul. alhamdulillah anak saya waktu lahir, Lovensky Belangi Santiago itu tanda tangan beliau loh, akte kelahirannya.
Itu rezeki juga. Nggak nyangka Alhamdulillah. sampai hubungan pertemanan sampai sekarang. Sampai sekarang. Lalu yang kedua, beliau menjadi kepala dinas pendidikan dasar. Betul. Lalu beliau diangkat lagi menjadi wali kota Jakarta Pusat, dan pada waktu itu teman-teman semua, Pok Silvi ini wali kota perempuan pertama loh, ya. Nah, Dan bergelar profesor. Berkat profesor. Nah, Yang memacu terus. nah, lalu di akhir karirnya sebagai PNS, beliau menjadi deputi pariwisata. Tapi sebelumnya juga paling hebat. Kenapa? Pernah menjadi kepala Satpol PP. Bisa dibayangkan Alhamdulillah. seorang ibu gitu ya, seorang perempuan menjadi kepala Satpol PP DKI. Coba bisa diceritakan lah, Bu Silvi, kenapa kok bisa Ada menjadi kepala Satpol PP? di Satpol PP lucu nih, ada Oke. program kurus. Oke, gimana tuh? Karena Satpol PP nggak boleh gendut, nanti Nah. nggak bisa ngejar. Saya bilang. Oke. Jadi saya bersyukur bener gini. Ada satu yang ketinggalan. Saya Apa pernah tuh? jadi kepala Biro Bina Sosial. Oh, Nah, oke, jadi oke. staff function yang tugasnya membantu atau dibilang juru tulisnya gubernur lah gitu ya. Ya. Untuk 4 bidang: sosial, kemudian masalah kesehatan, masalah pemberdayaan perempuan, dan masalah ketenagakerjaan. Baik. Kaya betul saya. Oke. Tapi Binsol ini sebelumnya saya juga staf di sampai Kasubag sampai Kabak itu di Biro Bintal. Oh. Urusannya agama, pemuda olahraga, kebudayaan, dan satu lagi adalah tentang pendidikan. Baik. Jadi 4 ini yang membuat saya makin kaya. Oh. Setelah saya jadi kepala bagian, saya diminta sama Pak Suryadi Sudirja Oke. untuk aktif di salah satu partai yang waktu itu cuma 3 partainya tahun 97-98. Saya jadi kepala biro di Partai Golkar. Nah, kemudian akhirnya saya terpilih karena Golkar lagi sedang-sedang wah luar biasa. Iya. 36 anggota DPRD DKI dari Golkar. Dan saya nomor 9, bayangin dong. Ya. Saya nggak pernah minta, tapi Pak Sudirman minta perwakilan dari birokrat adalah saya. Oh, oke. Saya isi koros, saya nangis juga karena saya harus melepaskan karir saya. Sementara Iya. saya berpikir saya harus menjadi saya harus PNS. pada PNS di puncak karir saya gitu. Tapi ya itulah perjalanan. Kalau nggak gitu saya nggak cepat jadi kepala biro. Karena setelah itu 2 tahun nih, Prof. Iya. 2 tahun 97 sampai 99 tiba-tiba Gus Dur Iya. jadi presiden, Betul. mengeluarkan SK tuh. Oke. Kepres yang menyatakan pilih partai atau PNS. Saya pilih PNS. Oh. Dimarahin sama fraksi saya. Sil, kamu kalau kembali ke PNS, apa kamu udah punya jabatan? Dulu kan kamu kepala bagian. Oke. Saya mau punya jabatan, mau enggak, saya kembali ke PNS karena bukan dunia saya. Oh. Kenapa saya katakan bukan dunia? Maaf nih, mungkin zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau kita membantu orang, ditanya dulu ini partainya dari mana. Oh, oke. Karena konsepnya menang 5 tahun berikutnya. Iya. Enggak masuk akal saya Oke, gitu loh. oke. Pikir saya kalau misalnya kita udah di partai, lepaslah semua kepartaian kita. Oke. Tapi ternyata kan kita harus berjuang lagi 5 tahun. Betul. Nah disitulah saya mohon maaf saya tidak serak. Keluarlah saya, akhirnya saya jadi kepala biro perempuan pertama pada masa itu. Alhamdulillah ya Allah. Nah berjalan karir saya Ya. sampai akhirnya saya jadi deputi gubernur. Kepala Satpol PP. Lucu, saya memang asisten pemerintahan. Jadi setelah Baik, betul. menjadi wali kota Betul. Jakarta Pusat, saya menjadi asisten 1 atau asisten pemerintahan. Itu memang membawahinya salah satu kalau Satpol PP. Betul. Satpol PP-nya belum selesai jabatannya, tiba-tiba dia udah pensiun. Betul. Nggak tahu lah pimpinan, itu urusan pimpinan. Tiba-tiba siapa? Ya atasannya koordinator ya saya. Iya. Mau nggak mau ditunjuklah saya. Sementara saya juga pernah jadi PLT Wali Kota Jakarta Barat. Betul. Dan pernah juga menjadi PLT Sekwan. Aha. Pernah jadi PLT Kepala Badan Kepegawaian. Iya. Nah, jadi memang Allah ini lagi ngasih ujian saya bertubi-tubi. Ya. Jangan kira loh kalau kita dikasih jabatan itu rezeki saja, bukan. Iya. Ini Amanah. bisa jadi amanah dan bisa jadi musibah kalau kita nggak bisa menanganinya. Betul. Makanya bagi yang saya tuh menarik kalau jabatan yang lainnya itu oke lah. Tapi yang bagi menjadi pertanyaan saya begitu jadi Satpol PP yang biasanya yang menjadi kepala Satpol PP itu pria, tampangnya garang, tapi ini humanitis benar. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Pok Betul. Silvi pada saat itu lebih banyak bersifatnya adalah humanitis, ya. Nah, akhirnya yang pada waktu itu dia bagian dari politik, meninggalkan politik kembali kepada PNS. ASN, tiba-tiba Mpok Silvi ini masuk ke wilayah politik. Dilamar menjadi wakil gubernur
oleh AHY. Ya, Ah, top. nah itu gimana ceritanya kok begitu Pak Silvi itu? Jadi saya nggak mau kegeeran ya. Iya. Sebenarnya saya dilamar oleh 4 orang. Oke. Nah, dilamar, tapi saat itu saya masih belum berpikir, saya pikir saya tinggal 2 tahun lagi, usia saya Oke. 58. Mhm. Saya deputi gubernur, Betul. eselon 1. Saya pikir tunggulah sampai 60. Tapi saya ingat lagi, saya suka baca sejarah Rasulullah. Kita nggak boleh aman di comfort zone. Oke. Jadi saya pikir saatnya saya hijrah. Oke. Saya pikir ini ada ngelamar. Setelah saya pilih-pilih, saya istiqoroh. Akhirnya Allah juga punya tangan Allah yang akhirnya saya menjadikan saya akhirnya berdampingan dengan Mas AHY. Oke. Terus yang saya bingung juga, saya sebenarnya kaget loh Mas AHY itu mau jadi gubernur. Aha. Ketika beliau menanyakan pada saya dengan tim partainya, ada 4 partai pendukung, menanyakan apakah Ibu Silvi bersedia mendampingi Mas AHY menjadi wakil gubernur, Oke. gitu kan calon. Terus saya bilang begini, hah? Kok Mas AHY? Karena saya tidak tahu. Oh. Saya tidak tahu. Malah nggak terpikir kalau Mas AHY itu mencalonkan jadi gubernur, Pak? Tidak Oh, terpikir, oke. karena saya tiba-tiba diundang saja. Terus saya dengan 4 partai, Bu Silvi katanya diminta datang ke Cikeas. Mhm. Terus saya berpikir, setelah saya tahu, setelah ngomong-ngomong, ternyata Mas AHY, saya tanya, izin saya bertanya sebelum saya menjawab saya mau atau tidak, saya bilang, kenapa mesti Mas AHY? Saya bilang. Terus saya googling, siapa Mas AHY ini? Karena kan saya mungkin nggak fokus ya. Iya. Ternyata beliau ini adalah seorang lulusan SMA Taruna Nusantara, Oke. punya bintang Adi Makayasa, Oke. terus sekolah lanjutannya adalah di Harvard University, Oke. karir militernya bagus sekali. Oke. Saya pikir ini orang smart banget gitu, Oke. dengan latar belakang keluarga yang luar biasa baiknya. Anak presiden 2 periode, Iya. adiknya juga politisi di Partai Demokrat, gitu Betul, kan, dan betul. sampai sekarang masih jadi Ibas, politisi. betul. Mas Ibas. Kenapa nggak sayang dengan karir militernya gitu? Oke. Nah, rupanya beliau pun begitu. Beliau tidak mau berada di comfort zone, beliau istiqoroh dan lain sebagainya. Akhirnya beliau pindah untuk membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Oke. Saya bilang tidak sayang dengan karir politiknya, Iya. dengan karir militernya. Iya. Kalau saya kan tinggal 2 tahun. Tinggal 2 tahun, Bu. Udah nggak ada Iya. yang saya cari karena udah mentok semuanya Betul, gitu. betul. Toh saya tinggal ngajar, Betul. mendampingi Prof. Faisal gitu Karena kan. Kok Silvi ini sudah guru besar pada saat Dari- itu. Jadi dari- tinggal ya, betul. memberikan ilmunya kepada mahasiswa. Iya, gitu saya ya. bilang memang saya niat saya sampai mati insya Allah saya pengen ngajar. Oke, itu. Ngajar apa sih, pokoknya saya pengen ngajar gitu, pengen balighul anni walau Iya. ayah, gitulah ceritanya. Dilamar ya sudah, akhirnya setelah ternyata Mas AHY ini adalah seorang yang fast learner, Oh. pembelajar yang sangat cepat, adaptif, Mhm. santun, beretika. Oke. Dan saya suka sekali ya ketika beliau itu bersama-sama saya, dia mau belajar. Oh. Jadi tidak merasa bahwa saya anak presiden, Oke. terus kemudian saya juga keluaran dari Harvard, gitu. Oke. Kemudian saya segala macam, tidak. Oke. Bahkan dia belajar. Dan ketika saya memberikan input-input tentang materi-materi bagaimana di Pemda dan sebagainya, karena beliau tidak punya pengalaman untuk itu, luar biasa, luar biasa. Oke. Jadi saya berpikir ini sangat tepat. Oke. Beliau. Tapi ya nasib memang belum. Ya, gitu. Nasib tapi belum. memang keberuntungan belum berpihak. Ya. Tetapi ada satu pembelajaran yang sangat luar biasa. Betul. Karena di awal karirnya Mas AHY adalah terjun ke politik juga. Betul. Dan Pok Silvi juga terjun ke politik praktis juga. Betul. Tapi memang pada saat itu keberuntungan belum berpihak. Belum. Nah, yang menarik setelah zona itu, Bu Silvi, kenapa Pok Silvi ini tidak mencalonkan menjadi anggota DPR yang notabene sudah mempunyai 4 partai paling tidak yang akan menjembatani untuk menjadi anggota DPR. Tetapi kenapa memilih menjadi legislator, menjadi seorang anggota DPD? Nah, bagaimana tuh kisahnya Bu Haji? DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, salah satu lembaga tinggi negara. Iya. Inilah yang menurut saya jalan Allah ya. Kalau kita semua bergantung kepada Yang Maha Kuasa, Allah itu akan memberikan kita tempat yang terbaik. Robi anzili munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Tempatkan aku di tempat yang penuh berkah karena engkau maha pemberi tempat penuh berkah. Saya berpegang pada itu. Artinya saya minta, ya Allah kalau memang saya sudah pensiun, jadi artinya saya pensiun dini, Oke. karena umur saya 58 tahun. Tapi hikmah dari itu saya mendapat NIDN, nomor induk dosen nasional. Oh, Kan luar biasa. betul. Kalau guru besar bisa 78 tahun loh. Insya Allah. Insya Allah. Kalau diberi kesehatan. Panjang umur, sehat. Tapi minimal kita punya prospek untuk tetap mengajar kan. Betul. Setelah itu saya berpikir lagi, kalau saya di partai, mohon maaf ini para
politikus dari partai, mohon maaf saya tidak, itu hak Anda untuk bisa berbuat apa saja dan yang terbaik. Mungkin itu pilihan. Tapi menurut saya, mohon maaf karena saya pernah waktu di DPRD, kalau saya di partai, saya pasti walaupun saya untuk masyarakat, tapi saya juga ada sisi lain yang saya berjuang untuk partai saya. Oke. Nah kalau di DPRD, saya berjuang untuk daerah saya, Oke. untuk masyarakat. Dan saya tidak punya bos. Bos saya masyarakat. Oke. Saya masuk dengan keikhlasan, saya harus melepaskan diri dari partai karena Betul. tidak boleh berpartai. Betul. Setelah itu terpilih, saya bertanggung jawab kepada siapa pemilih saya. Ya, Saya datang dengan ikhlas, Betul. kemudian saya minta dipilih juga. Betul. Sebagai konsekuensinya saya bertanggung jawab terhadap apa yang dikehendaki oleh masyarakat Percis. dan saya berbuat pada masyarakat. Betul. Memang jujur saya mengatakan DPD ini ya mohon maaf. Ya. Secara regulasi masih banci lah kasarnya. Ya. Masih bicameral yang belum punya begrip yang Ya. kuat. Betul. Tapi menurut saya itu nggak masalah sambil kita terus berjuang dengan amandemen. Menurut saya nggak masalah. It depend on me. Tergantung kepada dirimu. Mau nggak kita berbuat lebih baik lagi? Alhamdulillah. Tahun pertama saya jadi anggota DPD RI, saya terpilih menjadi ketua Badan Akuntabilitas Publik. Oh. Yang hubungannya dengan KPK, BPK, BPKP, Ombudsman. Ya. Serem ya. Keterbukaan. yang Keterbukaan, penting. Bagaimana transparan, pertanggungjawaban. akuntabilitas. Tapi alhamdulillah berkat itu saya bisa ketemu dengan para menteri, termasuk salah satunya adalah Bapak Menteri Sofyan Jalil. Oke. Beliau adalah menteri urusan pertanahan. agraria, pertanahan. Nah, ternyata saya bisa memperjuangkan teman-teman sahabat-sahabat saya yang berada di mana? Di Riau. Sekitar 5.000-an, separuhnya 2.750 bisa tersertifikatkan. Maka itu programnya Pak Presiden juga. Iya. Mensertifikasi secara nasional di seluruh. Betul. Nah, paling tidak itu ada sumbangan dari Mpok Silvi. Amin, Ya. teman-teman dengan BAP tentunya Iya, ya. iya. Nah ini menurut saya sesuatu yang artinya saya tidak melihat lagi bahwa ini dari mana? Oh dari Riau, enggak. Karena saya mau menyelesaikan persoalan daerah walaupun dapil saya DKI. Betul. Nah termasuk DKI Jakarta. Ketika DKI Jakarta kekurangan belangko KTP. Betul. Saya kan mantan kepala dinas. Betul. Paham benar jalurnya mesti kemana. Betul. Ketemulah saya dengan Pak Tito, Menteri Dalam Negeri. Dan kebetulan dirjennya dosen Dirjennya kita di Borobudur, Prof. Zudan Arif Abdullah. Iya itu keren. Ketemu sama Pak Menteri bilang sabar ini ada ketentuan gini. Tapi bisa gak dipercepat? Alhamdulillah. Nah inilah yang menurut saya silaturahim, networking tergantung pada kita. Oke. Jadi tidak lagi bergantung pada Pak Silvi dari partai anu, Pak Silvi ini. Enggak. Kita mau enggak jemput bola? Kemudian tahun kedua saya terpilih menjadi ketua komite 3. Yang boleh dikatakan komite 3 ini adalah komite yang sangat digandrungi oleh para anggota dewan. Betul. Kenapa? Karena di sana ada 12 kementerian yang di bawah koordinasi komite 3. Pendidikan, ekonomi kreatif, kesehatan, sosial, tenaga kerja. Itu kan sesuatu. Hajat hidup orang banyak ada di sana. Betul. Saya diberi amanah itu. Nah, ketika saya pertama kali pada tanggal 19 Agustus saya terpilih, saya langsung saya panggil menterinya bukan. Karena mungkin beliau juga punya kesibukan yang luar biasa. Betul. Saya ingat saya sebagai PNS. Jadi Ya. kadang-kadang ini strategi PNS juga bagus juga saya terapkan. Saya bilang saya tidak memanggil dalam bentuk RDP. Saya tidak memanggil dalam bentuk rapat kerja. Tapi saya courtesy call. Oh. Jadi saya bertemu dengan menteri. Langsung Nah, ya. kalau karena pandemi mungkin pimpinan dulu. Betul. Pimpinan saya wakil ketua saya yang pertama dari NTB. Iya. Yang kedua dari Kalteng. Yang ketiga dari Aceh. Saya bilang mau gak kita courtesy call? Oh siap. Saya by phone karena semua mitra saya, teman saya. Mas Sandiaga Uno. Dulu Mas Wisnu Tama dulu sebelumnya. Terus kemudian Mas Dandim. Semua saya punya teleponnya. Ya. Saat tinggal telepon langsung kita courtesy call. Akhirnya apa? Approach kita jadi baik. Kalau kita mau mengkritisi juga enak. Ya. Namanya mengkritisi sama teman. Betul. Masalah haji nggak beres. Saya bilang Mas Anggito ayo kita RDP. Ya. Terbuka, transparan. Bagaimana masalah keuangan haji? Ya. Enak, tidak saling menyakiti, tapi jujur, tidak mikirkan hoax segala macam. Ayo. Nah disinilah yang menurut saya kita melayani dengan hati tanpa terkotak-kotak oleh partai. Mohon maaf, mungkin yang partai juga akan marah sama saya karena saya tahu orang partai juga baik-baik dan juga dia melayani juga tidak dengan hanya melulu soal partai, tidak. Tapi mungkin saya nggak sanggup